Hai gengs, di dunia ini terdapat tempat-tempat yang terlihat begitu aneh sampai terasa seperti bukan bagian dari planet kita. Mulai dari formasi raksasa berbentuk mata di tengah gurun Afrika, bukit pasir yang dipenuhi laguna biru di Brasil, hingga tebing menjulang yang dikenal sebagai dinding batas dunia. Berikut ini, deretan tempat paling unik di bumi yang dianggap berasal dari dunia lain. Richat Structure, atau Mata Sahara, adalah formasi raksasa berbentuk lingkaran di gurun Mauritania yang lebarnya mencapai 40 km. Dari udara, bentuknya sangat simetris sampai terlihat seperti jejak struktur buatan atau tanda dari dunia lain. Dulunya, banyak yang mengira ini bekas tumbukan meteor, tapi ternyata pola cincin itu terbentuk karena kubahan batuan yang terangkat lalu terkikis selama jutaan tahun. Lapisan batu yang keras membentuk garis-garis lingkaran, sementara bagian yang lebih lunak hilang tertiup waktu. Nah, yang bikin makin unik, dari permukaan tanah bentuk matanya hampir tidak terlihat. Baru ketika dilihat dari satelit atau pesawat, pola raksasanya muncul jelas dan terasa sangat asing di tengah hamparan gurun datar. Selain itu, lokasinya sangat terpencil, hanya bisa dicapai lewat jalur gurun yang berat. Dan karena ukurannya luar biasa besar, pengunjung di darat hanya bisa melihat sebagian kecilnya. Dan hari ini, Richat Structure jadi objek favorit foto satelit dan penelitian geologi, karena lapisan batuannya menyimpan sejarah lingkungan purba yang pernah ada di wilayah tersebut. Gunung Roraima adalah salah satu tempat paling unik di bumi, di mana bentuknya sangat unik, bukan seperti gunung biasa yang runcing, melainkan gunung dengan puncak datar yang sangat luas. Gunung ini sendiri berdiri kokoh di perbatasan 3 negara sekaligus, yakni Venezuela, Brasil, dan Guyana. Tebing gunung ini juga menjulang tegak lurus setinggi ratusan meter dari dasar hutan, dan kalau dilihat dari kejauhan, gunung ini benar-benar terlihat seperti meja batu raksasa. Nah, yang membuat Roraima istimewa dibanding gunung datar lainnya adalah aksesnya. Di sisi Venezuela, ada jalur alami yang melandai. Jadi, pendaki bisa naik sampai ke puncak tanpa perlu peralatan panjat tebing khusus. Meski begitu, perjalanannya tetap butuh fisik yang kuat dan memakan waktu berhari-hari. Selain itu, suasana di puncaknya benar-benar seperti dunia lain, di mana udaranya sangat dingin, basah, dan sering tertutup kabut tebal. Akibat bentuk dan posisinya yang unik ini, gunung ini pun sering disebut sebagai tembok batas dunia oleh warga lokal. Di barat daya Bolivia, ada sebuah hamparan datar yang ukurannya begitu besar dan bentuknya begitu sempurna, sampai sering disamakan dengan permukaan planet lain. Namanya adalah Salar de Uyuni, yakni dataran garam terbesar di dunia. Luasnya lebih dari 10.000 km persegi, dan seluruh permukaannya benar-benar rata, menciptakan horizon tanpa batas sejauh mata memandang. Pada musim kemarau, permukaan ini berubah menjadi lautan garam putih yang tersusun dalam pola heksagon alami akibat proses kristalisasi. Namun saat musim hujan datang, lapisan air tipis menutupi seluruh dataran dan mengubahnya menjadi cermin raksasa. Langit dan awan terpantau sempurna, membuat siapapun yang berjalan di atasnya seolah melangkah di antara refleksi langit. Salar de Uyuni sendiri berada di ketinggian sekitar 3.600 meter di atas permukaan laut, di mana lokasinya terbentuk dari penguapan danau purba puluhan ribu tahun yang lalu. Dan di bawah kerak garam ini, tersimpan cadangan litium dalam jumlah besar, menjadikannya salah satu sumber litium paling penting di dunia. Selain itu, di tengah dataran yang tampak tak berujung ini, muncul pulau-pulau batu kecil yang justru membuatnya sangat unik, di mana salah satu yang paling terkenal adalah Pulau Incahuasi, yang dipenuhi kaktus raksasa yang bisa tumbuh lebih dari 10 meter. Bentuknya yang kontras dengan putihnya garam membuat panorama di sini semakin terasa aneh dan unik. Walaupun kondisi lingkungannya keras, Salar de Uyuni tetap menarik ribuan pengunjung setiap tahun.
terutama para fotografer yang ingin menangkap efek cermin legendarisnya. Efek visual yang dramatis ini bahkan sering dipakai dalam film dan iklan untuk menciptakan suasana futuristik atau bernuansa asing. Lençóis Maranhenses National Park di Brasil adalah salah satu panorama paling tidak masuk akal di bumi. Di sini, ada hamparan bukit pasir putih sejauh mata memandang yang dipenuhi ribuan laguna air tawar berwarna biru dan hijau yang jernih. Walaupun terlihat seperti gurun, wilayah ini justru menerima hujan besar setiap awal tahun. Air hujan itu tertahan oleh lapisan batu kedap di bawah permukaan pasir, lalu mengisi lembah-lembah di antara bukit pasir dan berubah menjadi kolam alami yang bisa mencapai kedalaman 3 meter. Saat musim hujan, laguna-laguna ini dipenuhi ikan yang bisa bertahan ketika air mengering dengan bersembunyi di lumpur. Warna airnya pun berubah-ubah tergantung cahaya dan mineral di dalamnya, membuat seluruh area terlihat makin aneh. Selain itu, Taman Nasional ini hampir tidak tersentuh pembangunan, di mana di sini tidak ada jalan beraspal, sementara akses ke sana hanya lewat kendaraan off-road atau perahu. Nah, yang unik, ekosistemnya berubah drastis antara musim basah dan musim kering, dan menjadi rumah bagi banyak burung bermigrasi. Wulingyuan Scenic Area di Provinsi Hunan, Cina, terkenal dengan lebih dari 3.000 pilar batu pasir yang menjulang seperti hutan raksasa dari planet asing. Banyak di antaranya mencapai ketinggian 200 meter, membuat seluruh panorama itu terlihat seperti adegan film fiksi ilmiah. Formasi ini terbentuk dari batuan pasir kuarsa yang sudah ada sejak ratusan juta tahun lalu. Angin, air, dan waktu mengikis lapisan batuan yang lunak, menyisakan kolom-kolom keras yang berdiri tegak. Di puncaknya tumbuh pepohonan kecil, memberi kesan seperti pulau hijau yang menggantung di udara. Salah satu pilar paling terkenal adalah Southern Sky Column, yang menjadi inspirasi gunung melayang Hallelujah Mountains dalam film Avatar. Selain pilar-pilarnya, Wulingyuan juga memiliki jurang dalam, air terjun, sungai, dan gua yang menambah kekayaan panoramanya. Pengunjung bisa menelusuri jalur trekking, naik kereta gantung, hingga berjalan di jembatan kaca Zhangjiajie yang menjadi salah satu yang tertinggi dan terpanjang di dunia. Di Turki, ada satu tempat yang panoramanya begitu aneh dan indah sampai sering disangka bukan bagian dari planet kita. Namanya adalah Pamukkale atau Kastil Kapas. Tempat ini dipenuhi teras-teras putih terang yang terlihat seperti air terjun beku raksasa, lengkap dengan kolam-kolam air hangat di setiap undakannya. Teras ini sendiri terbentuk dari travertin, yakni batu kapur yang muncul ketika air panas kaya kalsium mengalir ke lereng, mendingin, lalu mengendapkan mineralnya. Proses ribuan tahun inilah yang membentuk hamparan putih berlapis-lapis yang terus tumbuh setiap kali air panas mengalir. Sejak zaman kuno, Pamukkale sudah jadi tempat pemandian alami, di mana di atasnya berdiri kota kuno Hierapolis, peninggalan Frigia dan Romawi, dengan teater besar, pemandian megah, dan kompleks pemakaman yang masih berdiri hingga kini. Tempat ini juga merupakan situs warisan dunia UNESCO, tapi pernah rusak parah akibat wisata tak terkontrol. Hotel-hotel dulu dibangun langsung di atas teras, dan pengunjung bebas mandi di mana saja. Akhirnya pemerintah menutup hotel-hotel itu, membatasi akses, dan menata ulang jalurnya. Sekarang, wisatawan hanya boleh berjalan tanpa alas kaki di area tertentu, supaya formasi travertin tetap terjaga. Perpaduan teras putih berkilau, air panas mengepul, dan reruntuhan kuno di atasnya membuat Pamukkale terasa seperti panorama dari dunia lain. Saat matahari tepat di atas kepala, kolam-kolamnya berubah menjadi biru terang yang terlihat hampir tidak nyata.
Di Nevada, ada sebuah fenomena yang bentuknya begitu aneh sampai terlihat seperti proyek rahasia dari dunia lain. Namanya adalah fly geser, yakni sebuah geser kecil yang muncul secara tidak sengaja akibat campur tangan manusia. Kisahnya dimulai tahun 1964, ketika sebuah perusahaan panas bumi mengebor sumur uji di area gurun Black Rock. Mereka memang menemukan air panas, tapi tidak cukup layak untuk pembangkit energi. Sumur itu pun kemudian dibiarkan terbuka, dan dari celah itulah air panas kaya mineral terus keluar selama puluhan tahun. Dan saat air itu mendingin, mineral seperti kalsium karbonat mengendap dan membentuk gundukan kerucut berwarna-warni. Selain itu, di permukaannya hidup alga termofilik, organisme yang tahan panas dan justru tumbuh subur di air kaya mineral. Alga inilah yang memberi fly geser warna merah, hijau, dan kuning yang mencolok, kontras sekali dengan gurun kecoklatan di sekitarnya. Tingginya hanya sekitar 1,5 meter, tapi air panasnya menyembur terus-menerus, mengisi kolam dangkal di sekelilingnya dan membentuk teras-teras kecil dari lapisan mineral. Fly geser sendiri berada di tanah pribadi milik Burning Man Project, yang membeli area ini untuk melindunginya dari kerusakan, di mana akses untuk umum sangat dibatasi, dan hanya bisa masuk lewat tur tertentu agar formasinya tidak rusak oleh pijakan atau pendakian. Di Namibia, ada sebuah cekungan tanah liat putih bernama Dead Fly, tepat di tengah gurun dengan bukit pasir raksasa yang menjulang ratusan meter. Tempat ini dulunya pernah dialiri sungai dan sempat menjadi kawasan yang subur. Pohon-pohon camelthorn tumbuh di sana, memanfaatkan genangan air yang terbentuk saat sungai sesekali meluap. Namun, semua berubah ketika bukit pasir perlahan bergeser dan menutup jalur air. Dead Fly mengering total, pepohonan mati, dan cuaca gurun yang ekstrim membuat batang-batangnya tidak pernah membusuk. Selama hampir 600 tahun, pohon-pohon hitam itu tetap berdiri seperti pohon hangus di tengah gurun. Kontras warnanya sangat kuat, dasar lembah berwarna putih, batang-batang pohon gelap yang kaku, dan bukit pasir merah oranye yang mengelilinginya. Saat matahari terbit, warna pasir berubah menjadi merah pekat, membuat seluruh panorama terlihat seperti lokasi dari dunia lain. Walaupun tampak tandus, daerah di sekitarnya tetap didatangi hewan gurun seperti oris dan burung onta yang bisa bertahan dengan kondisi minim air. Dan kini, siapapun yang datang ke sana sering merasa seperti sedang bukan berada di bumi, di mana langit birunya terlalu bersih, pasir merahnya terlalu pekat, dan pohon-pohon hitam itu terlihat seperti sisa kehidupan dari planet lain. Di utara Arizona, dekat perbatasan Utah, ada sebuah kawasan luas bernama Vermilion Cliffs National Monument. Area ini membentang hampir 120.000 hektar, dan dikenal karena panorama bebatuannya yang berlapis-lapis dengan warna merah, oranye, pink, hingga putih yang berubah-ubah mengikuti sudut cahaya matahari. Hasil erosi selama jutaan tahun ini kemudian membentuk tebing, butte, ngarai, dan dataran tinggi yang terlihat seperti karya seni alam. Salah satu bagian paling terkenal di sini adalah The Wave, formasi batu pasir dengan lekukan halus dan garis yang sangat rapi sampai terlihat seperti buatan manusia. Tempat ini bahkan begitu sensitif sampai aksesnya dibatasi lewat sistem undian harian untuk menjaga lingkungannya tetap terjaga. Selain itu ada Coyote Buttes, White Pocket, dan Paria Canyon. Masing-masing punya karakter yang berbeda, di mana White Pocket dikenal dengan pola bebatuan berwarna-warni yang berputar seperti marmer alami, sementara Paria Canyon dipenuhi slot canyon sempit dan berkelok-kelok sejauh berkilometer. Karena letaknya yang sangat terpencil, sebagian besar wilayah ini benar-benar tanpa pembangunan modern, tidak ada jalan beraspal, tidak ada fasilitas besar, sehingga untuk bisa sampai ke sana bukan perkara mudah. Tapi bagi yang berhasil mencapai tempat ini, Vermilion Cliffs menawarkan panorama liar yang tetap utuh seperti jutaan tahun lalu, asing, sunyi, dan memukau seperti dunia yang belum pernah tersentuh manusia.
Di Pulau Utara Selandia Baru, ada sebuah wilayah yang dikenal sebagai salah satu zona geotermal paling aktif di dunia, yakni Rotorua. Begitu masuk kawasan ini, kamu langsung disambut uap panas yang terus mengepul, kolam lumpur yang mendidih, dan mata air berwarna mencolok. Semuanya terbentuk karena aktivitas magma yang berada cukup dekat dengan permukaan. Salah satu tempat yang paling ikonik adalah Waiotapu Thermal Wonderland, sebuah taman geotermal di mana endapan mineral menciptakan kolam-kolam dengan warna yang hampir tidak masuk akal. Champagne Pool misalnya, berisi air biru turquoise yang dalam, dikelilingi garis oranye terang dari endapan arsenik dan antimoni sulfides. Tak jauh dari sana ada Artises Palette, teras dangkal dengan kolam yang warnanya bisa berubah mengikuti aliran air. Ditambah lagi, ada kolam lumpur panas yang terus menyemburkan lumpur ke udara. Suasananya benar-benar terasa aneh. Selain itu, Rotorua juga punya Pohutu geser aktif terbesar di belahan bumi selatan, yang bisa menyembur hingga setinggi 30 meter. Lubang-lubang uap tersebar di seluruh pedesaan sekitarnya. Bahkan di beberapa lingkungan pemukiman, air panas dan panas bumi langsung disalurkan ke rumah-rumah. Perpaduan antara aktivitas geotermal ekstrim dengan kehidupan sehari-hari inilah yang membuat Rotorua begitu unik. Bagi masyarakat Mori, geotermal di sini sudah dimanfaatkan selama berabad-abad untuk memasak, mandi, hingga menghangatkan rumah. Jadi selain panorama alamnya yang terasa aneh, pengunjung juga bisa merasakan sisi budaya yang kuat di wilayah ini. White Desert atau Sahara El Beida adalah salah satu tempat paling unik di Mesir, di mana kawasan ini berada sekitar 45 km di utara Farafra, di gurun barat Mesir, dan dikenal karena bentang alam putihnya yang tampak tidak wajar jika dibandingkan gurun pada umumnya. Warna putihnya berasal dari lapisan kapur dan batu gamping, yang terbentuk sekitar 80 juta tahun lalu ketika wilayah ini masih berada di bawah laut. Setelah laut surut, endapan tersebut terangkat dan perlahan terkikis oleh angin gurun. Proses ini berlangsung sangat lama dan membentuk berbagai struktur alami dengan bentuk yang tidak biasa. Ada yang menyerupai jamur raksasa, patung abstrak, hingga bentuk yang mirip hewan. Selain itu, jika berjalan ke bagian utara, kamu akan menemukan gurun hitam yang seperti kebalikan dari gurun ini, di mana gurun ini justru dipenuhi bukit vulkanik dan batuan basalt gelap. Perbedaan ini membuat perjalanan di antara kedua tempat seolah berpindah dari satu dunia ke dunia lain. Itu dia, deretan tempat paling unik di bumi yang dianggap berasal dari dunia lain. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.